Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ekonomi asik? Yuk kita pantengin terus ya channel ekonomi asik, karena banyak nih kita belajar tentang ekonomi dan akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Masih ingat dengan fungsi permintaan di video sebelumnya? Nah, di sini rumusnya sama, tapi konsepnya yang berbeda ya. Yuk kita lanjutkan. Kita mulai dari pengertian penawaran. Kalau kita dari sudut penawaran, berarti kita dari sudut produsen. Perilaku produsen tentu dia akan mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Nah, terlebih dahulu kita ingin tahu apa sih pengertian dari penawaran. Penawaran atau supply adalah sejumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen atau penjual dengan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berarti ada dua variabelnya adalah Q dan P, jumlah dan harga. Yuk kita lanjut ke hukum penawaran. Kalau berkaitan dengan hukum penawaran di permintaan, dia berbanding terbalik. Bagaimana ya dengan hukum penawaran? Kalau di hukum penawaran dinyatakan bahwa bila harga atau price-nya naik, maka penawarannya juga ikut naik. Dan sebaliknya, jika harganya turun, price-nya turun, maka quantity atau jumlahnya juga ikut turun. Kalau begitu, hukum penawaran dia berbanding lurus antara Q dengan P-nya. Terbalik ya dengan hukum permintaan. Karena apa? Karena di hukum penawaran ini dari sudut produsen ingin mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Dari hukum penawaran kita lanjut ke kurva penawaran. Kita lihat dari hukum penawaran tadi berbunyi, jika price-nya naik maka otomatis jumlah yang akan ditawarkan oleh produsen juga akan banyak atau naik. Dan jika harganya akan turun maka dia akan turun juga penawaran. Dan sebaliknya, jika harganya naik maka akan naik. Jika harganya turun, maka ikut turun. Nah, di sini variabel jumlah dan harganya, pola hubungannya inilah disebut dengan fungsi penawaran. Lanjut kita ke bentuk umum dari fungsi penawaran linier. Linier adalah garis lurus. Kalau dibentuk fungsi penawaran, B-nya itu positif karena tadi hukum penawaran dia berbanding lurus. Di sini diketahuinya QS-nya jumlah penawaran, P-nya harga, A-nya konstanta, dan B-nya adalah koefisien. Sama dengan fungsi permintaan, penawaran juga menggunakan dengan rumus yang sama. Masih ingat? Di video sebelumnya kita menggunakan tiga rumus. Tergantung kalian mana yang kamu anggap mudah dan anggap lebih simpel. Yuk kita coba. Contohnya saya kasih P1-nya harga mula-mula 100, di mana jumlah penawaran yang adalah 250 dan harganya menjadi naik, otomatis juga jumlah penawarannya juga naik. P-nya menjadi 150 dan Q-nya menjadi 350. Maka di sini kita ingin mencari fungsi penawaran dengan menggunakan rumus yang lazim yang kita gunakan adalah persamaan linier. QS min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Ini sama ya, kita balik misalnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1
per Q2 min Q1. Ini jadi bisa sama ya. Oke, kita masukkan ke angka-angka yang diminta. Berarti Q1-nya kita ubah menjadi 250 dan Q2-nya 150. 350 dikurang dengan 250 berarti ini mendapat 100. P1-nya 100 dan P2-nya di 150 kita kurangkan 100 menjadi 50. Nah, kita kali silang persamaan ini 50 kali QS min 250 nih sama dengan yang 100 kita kalikan dengan P-nya, dapatlah 100 dalam kurung P min 100 tutup kurung. Nah, kita selesaikan persamaan ini. Karena ini kita sederhanakan 100 dibagi 50 menjadi 2. Nah, langsung kita kalikan silang. 2 kali P menjadi 2P, 2 dikali 100 min 200. Mudah kan? Ingin mencari dari persamaan ini, ingin mencari Q, kita sederhanakan lagi. 2P min 200. Misalnya dari sini ya. Q sama dengan 2P min 200. Di sini min, maka pindah ruas ke sebelah sini adalah plus 250. Maka Q sama dengan 2P min 200 ditambah 250 menjadi plus 50. Ini dapatnya. Kalau ini mencari dari ini rumusnya mencari P. Nggak jadi masalah. Misalnya Q sama dengan Q min 250. Di sini kita pindahkan plus 200 sama dengan 2P. Q sama dengan ini menjadi min 50. Sama dengan 2P. Maka atau sama gini setengah P min 25. Tadi 50 sama dengan 2P. Maka 2P sama dengan Q min 50, P-nya sama dengan setengah Q min 25. Wow, sudah dapat nih kita untuk mencari P-nya. Oke, dengan cara lain nih, kita ingin pakai rumus yang kedua. Nih, masih ingat dengan yang B, ini adalah perbandingan antara P dengan Q-nya. Kita masukkan harga-harga tadi yang diketahui, dapatlah 50 per 100, maka setengah dapatnya ya. Nah, di sini masuk ke rumusnya. Nah, kalau ingin mencari P, kita balikan saja, nggak jadi masalah ya. Setengah Q, 0,5 Q, masukkan Q1-nya 250 sama dengan P min 100. Kita kali silang ya. Oke, 0,5 Q setengah dikali 250 kita bagi 2 nih, jadi tetap min 125 sama dengan P min 100. Nah, ingin mencari P, kita boleh juga nih dari sini. Tuh bingung nih Bu. Kalau bingung kita giniin aja. P min 100 sama dengan 0,5 Q min 125. Wah, nggak muat nih, saya hapus dulu ya. Gini, dari sini P min 100 sama dengan 0,5 Q min 125. P sama dengan 0,5 Q min 125. Ini min pindah ke sebelah kanan jadinya plus. Nah, P sama dengan 0,5 Q min 25 ditambah 100 berarti min 25. Nah, dapatlah ini. Gitu cara yang sama kan yang ini. Nih, kalau bingung, kalau ini kan cara cepat tadi saya. Kalau ingin mencari Q-nya, kita balik aja nih dari sini.
Jadi 0,5 Ki sama dengan P. Dicepet nih. Kalau gitu kita ubah lagi ya. 0,5 Ki min 125 sama dengan P min 100. 0,5 Ki sama dengan P min 100 ditambah 125. Karena ini min pindah ruas sebelah kanan jadinya plus. 0,5 Ki sama dengan P min plus jadinya ya 25. Maka Ki-nya kita bagi nih. Jadinya 2P ditambah 50. Keren ya. Tetap sama dengan rumus yang berbeda. Oke, kita lanjut dengan soal yang sama tapi rumus yang berbeda. Apakah nanti sama? Yuk kita coba. Ki delta Ki ini masih ingat tadi P1-nya, P2-nya ini 100, ini 150, ini Ki1-nya 250, Ki2-nya adalah 350. Nah, ini kita dapatnya delta Q-nya adalah 100 dan delta P-nya adalah 50. Masukkan saja ke dalam rumus yang ditentukan. Q sama dengan masukkan 100-nya, perubahan Q-nya, dan delta P-nya 50. Kita dalam kurung P dan P1-nya diketahui adalah 100. Ini maaf ya, salah ketik nih 100 dan tutup kurung ditambah 250. Nah, kita sederhanakan jadinya 2. Terus masih seperti ini supaya nggak bingung lagi kayak tadi cepat. Nah, kalau ini kita kalikan. 2 kali P jadinya 2P, 2 dikali min 100 menjadi min 200 ditambah 250. Dan ini min 200 ditambah 250 adalah 50. Sama kan yang tadi? Coba kalau pengen tahu kita slot keluarkan. Nih, sama kan? Walaupun berbeda rumusnya. Ini juga. Yuk kita lanjut. Kalau ingin cari P, sama aja. Nah, dari rumus yang ini kita masukkan 50 per 100 dalam kurung Q min 250 ditambah 100. Kita bagi nih sama-sama 50 berarti setengah. Dan kita selesaikan persamaan ini, kita keluarkan kali silang setengah Q 250 kali setengah 125 min ya. Nah, di sini kita sederhanakan lagi menjadi P sama dengan setengah Q dikurang 25. Masih penasaran juga? Yuk kita lihat yang P-nya berapa kita dapat. Nah ini ya, sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang fungsi penawaran dari channel Ekonomi Asik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, share sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.